muncul layar selanjutnya. Yang pertama yaitu kita bisa menggunakan tool ini ya, rectangle atau oval. Mana suka ya, mau bikin yang bulat boleh, yang kotak juga boleh. Nah, kali ini kita pilih yang kotak ya. Namun ketika ingin membuat yang kotak supaya kotak pojoknya nggak terlalu lancip, kita bisa pilih ini ya. Set corner radius, kita pilih 20 saja ya. Nah, oke, klik. Nah, kita baru ini jangan lupa supaya warnanya beda dari background ya. Kita pilih warna misalkan violet ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kita bisa nulis di sini ya, menu-menunya ini apa keterangannya. Pilih text tool ya, kemudian kita misalkan home ya. Home itu adalah menu tampilan utama ya, tampilan utama. Supaya beda dari background, kita warnanya ganti jadi putih ya. Kemudian untuk mengatur ukurannya, bisa klik menu free transform tool ya. Klik, nah baru kita bisa geser ya supaya ukurannya menyesuaikan. Kita bisa geser pakai shift kiri tekan. Tadi menu apa kok? Ya? Tadi menu apa yang anuin home? Yang anuin tulisan home sesudah anuin tulisan home. Gimana, Eva? Nggak jelas suaranya. Bisa diulangi? Tadi klik apa sesudah tulisan home terlihat tuh, Bu? Sudah? Ya tadi Bu lanjut aja. Tadi free apa, Bu? Sebenarnya gini, suara kalian nggak jelas kenapa ya? Maksudnya terlalu kenceng gitu. Maksudnya suaranya terlalu kenceng. Coba bisa diulangi pelan-pelan. Tadi klik free apa? Gimana? Free transfer. Klik free. Apa? Tadi itu menu itu Bu yang membuat memperbesar tuh Bu. Menunya apa katanya bacaannya tulisannya? Ya itu maksudnya. Nggak dengar sayang. Coba diklik, ditulis aja. Ditulis aja ya pertanyaannya. Di box di situ. Nanti saya baca. Soalnya benar suaranya tuh dengar, cuma agak ini nih, agak nggak jelas ya. Sampai ini dulu. Ini baru awal ya. Sebenarnya masih banyak ini stepnya ya. Jadi seharusnya kalau sambil praktek lebih enak ya. Tapi berhubung kalian belum install, nggak apa-apa, silakan dicatat dulu. Oke, saya coba baca ya. Sudah ada pertanyaannya belum? Yang di Sudah, Ibu. Coba ada yang nyatet tadi pertanyaannya apa? Ada di pesan panggilan, Bu. Apa? Gimana? Di pesan panggilan. Oh, pesan gimana? Nggak jelas, aduh. Jadi tuh Bu nanyanya buat pembesar. Di pesan panggilan, Bu. Pesan panggilan mana? Oh ini nih. Oh iya, maaf gini. Buat yang memperbesar teks nama menu apa? Oke, tadi menu apa? Oke. Cara memperbesar, memperkecil tulisan ya. Nah, di sini ada apa tuh namanya? Free transform tool. Nih ya, saya sorot nih ya. Terlihat nggak? Sebentar. Disorot. Oke, itu free transform tool. Free transform tool. Oke, di sini deh. Udah ketik aja Bu. Oke, free transform tool. Nah, silakan loh. Saya sudah klik ya. Lanjut ya. Lagi saya record, santai aja, Bro. Oh, kalian mau record? Boleh. Jadi gini, setelah itu ya, ini kan sudah terbentuk satu ya.
kalian boleh supaya mudah, boleh di selection, kemudian di copy paste saja. Di copy paste saja ya. CTRL-C, CTRL-V ya. Tergantung kita nanti mau membuat menu apa ya. Tadi yang pertama menu home ya, tampilan awal. Kemudian coba kita membuat menu SKKD ya, supaya nanti kita sesuaikan dengan materi yang sesungguhnya ya. SKKD, kemudian yang selanjutnya boleh indikator ya, indikator. Kemudian ini materi ya, materi seperti. Jadi kalau mau ditambah menu ya, silakan tambah lagi ya. Akan di copy paste lagi. Ada menu sebentar. Lagi. Nah, ada menu materi ya. Kemudian bisa kalian bikin evaluasi kayak tadi ya. Kayak gini. Jadi bikin sesuai kebutuhan ya. Ini hanya kalau lebih lengkap lebih baik sih. Biasanya untuk media pembelajaran kan kita butuh ini ya pasti ya. Setelah evaluasi jangan lupa ini ya sumber atau referensi. Untuk mengatur ya, free transform lagi, klik di sini, bisa kita geser supaya lebih ke tengah. Nah ini kita sesuaikan dulu nih, coba kita jangan lupa ya kalau mau menggeser ini ya selection tool, kemudian kita blok semuanya supaya dia ikut ya. Soalnya kalau nggak kita blok kayak tadi ya home-nya tulisannya nggak kena ya. Kita blok ya, geser, blok lagi, geser. Ini kita bisa taruh mana saja ya, bisa bisa di bagian sini ya, dari atas ke bawah atau dari di sini dari kanan ke kiri, boleh mana aja ya. Materi, terus ini materinya ada 2 ya. Ini hapus saja 1. Evaluasi, kemudian referensi. Nah, tapi sebelumnya nanti kurang lebih seperti ini. Nah, untuk supaya menarik ya, ini kan backgroundnya ini ya putih ya. Supaya menarik kita bisa cari background ya yang menarik. Misalkan kalian mau bahas tentang ini temanya apa tadi? Tadi kan temanya tentang tubuhku ya. Cari background yang menarik ya, yang terkait atau boleh yang tidak terkait. Cuman intinya kalau misalkan yang untuk siswa SD biasanya backgroundnya yang menarik-menarik itu ya seperti itu. Coba kita cari ya, cari background. Harus di save dulu nanti ya. Atau menggunakan yang sudah saya save aja ya. Intinya kalau kalian ingin itu ya, siapkan background ya, gambar bebas ya. Ini saya sudah menyiapkan 2 gambar yang nanti akan dijadikan background. Selanjutnya kita, nah kalau sudah kayak gini, ini tombol sudah ada tapi belum aktif ya. Artinya ketika diklik belum bisa memunculkan layar selanjutnya gitu. Nah untuk ini supaya aktif, kalian bisa aktifkan, tapi kita insert dulu deh ya. Untuk insert background dulu nih ya. Insert background, caranya file, kemudian import to library ya. Nah, nanti cari ya file yang sudah kalian save ya. Misalkan ini ya, misalkan nah
di sini akan ada ya, maksudnya ketika kalian sudah mengimport file gambar tadi, di sini ada keterangan file yang tadi tuh ya. Nah, selanjutnya sebelum kita seret ini ke sini, kita harus insert layer dulu nih di sini nih. Kan layer 1 ya, di bawahnya ada insert layer. Nah, jadi tadinya 1, sekarang 2 ya. Nah, yang apa tuh? Yang biru ya, artinya layer yang sedang aktif. Nah, kalau sudah ada 2 layer ini, kemudian kita drag and drop. Ya, kita seret, kemudian kita Iya, ayah. ya. Gimana? Enggak, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan artinya backgroundnya sudah ada di apa nih? Udah ada di ini ya, layar, tapi belum sesuai. Kita sesuaikan dulu supaya sesuai dengan pas ukurannya dengan layar ya. Modify, kemudian align ya. To stage-nya sudah centang ya. To stage-nya itu artinya di ininya apa di layarnya. Kemudian untuk mengatur lebar dan tingginya boleh make some width ya. Klik lagi tadi make some height. Nah, jadi nanti ini ya sesuai dengan layar itunya. Align lagi center. Nah, ini udah sesuai dengan ini putih-putihnya tadi ya. Nah, kalau udah seperti ini ya, mana tulisannya jadi tertutup ya. Maka supaya tadi tombolnya itu terlihat, nah kalian perhatikan layar di sini. Ini ada 2 layar ya. Layar 2 itu background. Lah, layar 1 tadi yang tombol. Kalau layar 2 yang di atas, artinya background menutupi tombol tadi. Nah, supaya terlihat, maka silakan digeser aja seperti ini. Nah, jadinya yang layar pertama di atas, layar kedua di bawah sehingga tulisannya terlihat. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan tombol ini ya. Akan mengaktifkan tombol-tombol ini. Caranya ya, klik tombol yang akan diaktifkan ya, kemudian klik kanan. Nah, ini harus di-convert to symbol. Harus di-convert to symbol. Nah, jangan lupa di sini ya, kan ada movie click, button, grafik, kalian pilih yang button atau tombol. Nah, nanti oke. Ini simbol 1 oke. Nah, di sini sebentar. Nah, klik kanan, ulangi ya, convert to symbol. Simbol 1, pilih yang button, kemudian oke. Yang selanjutnya juga sama ya. Diklik kanan, kemudian convert to symbol. Jadi simbol 2, pilih button, oke. Selanjutnya pun sama ya. Selanjutnya pun sama ya. Klik kanan, convert to symbol. Simbol 3, oke. Materi juga sama. Oke. Evaluasi juga sama. Referensi juga sama. Sini sudah ada 6 simbol ya. 6 simbol. Tapi ini belum bisa diklik. Ini masih mengubah tulisan biasa jadi sebuah simbol yang nanti diklik ya. Nah, kalau sudah ya, kalian bikin scene. Artinya scene itu ketika kalian klik tombol-tombol ini nanti mengarah kemana gitu ya. Maka cara membuat scene ya, scene untuk SKKD, scene untuk indikator, scene untuk materi, dan lain-lain ya. Kita klik window ya, di menu window,
di sini ada other panels ya. Kemudian kalian pilih scene. Nah, di sini akan muncul scene 1. Nah, kalian butuhnya berapa ya? Nah, untuk home sendiri kan ini. Selanjutnya kalian maka yang butuh lagi berarti 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalian butuh 5 scene lagi ya. Maka silakan untuk menambahkan klik tanda plus ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah terbentuk 5 scene. Ya. Kemudian close. Kenapa ini jadi kosong? Ya, karena kita cek ternyata kita ada di scene 5 ya. Nah, kalau ada di scene 1 maka scene 1 ternyata ini 1 2 3 4 5. Jadi kita butuh 6 ya, 6 scene. Kita tambah lagi 1 scene lagi. Windows, other panels, kemudian scene. Nah, satu lagi kita tambah. Nah, jadi scene 6. Ini geser aja. Nah, biar urut. Oke. Kita close. Ini kenapa kosong? Kita cek ternyata kita ada di scene 6 ya. Scene yang sudah terisi yaitu scene 1 yang menu home ini. Nah, nanti scene-scene itu kita akan isi tuh materi, indikator, evaluasi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ya, ketika sudah terbentuk scene-scene tadi, maka kita akan mencoba untuk mengaktifkan simbol atau tombol yang tadi ya. Kita coba untuk home sendiri ya, untuk home sendiri kita akan mengaktifkan tombol home. Caranya yaitu dengan klik kanan, kemudian action. Nah, di sini akan muncul script ya. Jangan lupa ini script asistennya diaktifkan ya. Jadi supaya muncul seperti ini. Kalau ini nggak diaktifkan, nanti menunya ini berbeda ya. Sampai muncul ini go to ya, go to, kemudian diklik 2 kali, maaf, go to-nya klik 2 kali, kemudian go to and stop. Nah, kita akan misalkan klik tombol yang home tadi akan mengarah kemana ya, akan mengarah ke scene 1 ya, maka pilih scene 1, kemudian udah ini kita minimize. Selanjutnya misalkan kita aktifkan ya SKKD ya, aktifkan tombol SKKD akan mengarah kemana ya. Nah, kita arahkan ke misalkan ini, jangan lupa go to and stop, akan mengarahkan kita kepada ini nih, scene berapa? Scene 2 misalkan. Nah, ini indikator pun sama ya, indikator berarti nanti scene 3, materi scene 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah kita misalkan klik, kita akan langsung diarahkan ke layar tadi gitu. Action, go to and script, go to klik 2 kali, go to and stop. Nah, kita arahkan ke scene 3 materi. Minimize. Nah, kayak indikator. Terus yang materi scene 4 berarti ya, action, kemudian go to and stop, berarti ini scene 4. Nah, minimize. Nah, evaluasi pun sama ya, evaluasi sama, action ya, go to and stop, kemudian kita arahkan ke scene 5, kemudian minimize. Nah, terakhir nih referensi, kita akan action ya, go to and stop, kita arahkan ke scene 6 ya. Habis itu udah itu ya, ini sudah aktif nih. Kita coba cek ya, kita ceknya itu ke sebentar, sebelum ceknya itu ke mana ya tadi? Nah, ini kontrol ya. Untuk mengecek apakah tombol-tombol yang kita buat tadi sudah berfungsi, maka klik kontrol, paste movie. Nah, ini masih berkedip, berarti masih ada satu perintah yang belum selesai. Apa kira-kira? Ya,
ternyata ada di sini ya. Ternyata jangan lupa untuk menstopkan, kita arahkan kursor ke ini frame layar 1 yang titik itu ya, kemudian klik kanan, kemudian action, nah, kita stop, nah itu ya, kita klik tombol stop tadi 2 kali, kemudian minimize. Nah, kita cek lagi ya, control S movie, nah diam ya, sudah kita cek ya. Kita klik tombol sudah berfungsi ya, kalau belum, maksudnya sudah ada indikatornya tangan ya, sudah mengarah tangan, berarti ini sudah bisa diklik ya. Kita coba klik home, maka munculnya tutup home karena home tadi kan di sini. Kemudian SKKD, nah SKKD ini sudah mengarahkan ke layar ke scene 2 ya, karena scene 2 belum kita isi, maka masih blank ya. Nah, gitu. Berarti ini sudah berfungsi nih ya. Tombol-tombol ini sudah berfungsi. Nah, supaya kita lebih ini ya, maka kita coba kita isi ya. Kita isi yang SKKD dulu ya. Kita isi SKKD ya. Berarti SKKD itu tadi di scene 2 ya. Nanti kita isi scene 2 dengan tulisan ya SKKD. Misalkan kalian akan mengerjakan materi apa, mengajarkan materi apa, kita boleh kita isi sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian ke SKKD ya. Nah, di sini kita akan menggunakan frame. Ini kan frame ya. Ini namanya frame. Frame 1, 2 dan seterusnya. Untuk SKKD kita letakkan titik ini di frame. Nah, di frame kedua. Kita lihat ya bedanya ya. Kalau ini yang pertama, ya, ini yang kedua. Nah, kita akan mengisi SKKD di frame itu. Tapi SKKD di scene berapa? Scene 2. Nah, di sini nih. Nggak masalah sih sebenarnya, boleh kalau di scene awal ya, kalian boleh mengisi dari scene 1, scene 2 bebas ya. Tapi untuk lebih mudahnya kita isi di scene 1 aja deh ya. Nah, seperti biasa ya, boleh kalian insert background supaya lebih menarik ya. Caranya seperti tadi ya, import, kemudian import to library, kemudian diarahkan misalkan ini ya. Nah, jangan lupa di drag and drop ya, kemudian disesuaikan dengan ini yang putih-putih ini ya, supaya tertutup. Modify, kalian bisa secara manual nggak masalah ya, bisa nanti nggak bisa, berarti pakainya ini ya, modify, kemudian align ya, to stack jangan lupa dicentang karena ini sudah centang, berarti kita akan sesuaikan ya, make some width, kemudian tadi ya make some height, tingginya juga sama, kemudian ini supaya center ya, udah fit ya di putih-putihnya. Kemudian tadi kan SKKD ya, kita tulis aja ya, misalkan di sini. Sekarang misalkan ya SKKD. Kemudian kita besarkan ya ukurannya besarkan. Ini kalian kalau bikin yang sebenarnya yang bagus ya, karena ini asal-asalan, jadi untuk sekedar tahu saja konsepnya, jadi nggak usah jadi saya nggak usah dibagus-bagusin, tapi kalau kalian yang bikin nanti harus bagus ya. Nah, ini SKKD, kemudian misalkan ini ngarang ya, satu apa gitu ya, dan seterusnya. Kan boleh bebas kasih warna apa ya, terserah kalian, bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Ini sekedar contoh ya. Nah, misalkan SKKD-nya apa gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka jangan lupa ya, setiap scene kita kasih
tombol ya, supaya kalau sudah di sini itu kita bisa balik lagi dengan cara mengklik mengklik tombol itu. Kalau nggak ada tombol, maka kita akan berhenti di sini nih, nggak bisa kemana-mana ya. Maka kita harus membuat tombol lagi nih seperti awal ya. Bikin tombol supaya mudah. Ini warnanya boleh supaya sama ya. Kemudian kita akan membuat tombol pilihannya itu ke home ya. Ini bebas ya, cuman untuk lebih mudah aja kita bikin opsi ke home, kemudian ada nah untuk mengcopy ya, kita letakkan di luar ini ya, di luar ini layar, di luar apa namanya, di luar ini lah pokoknya ya, supaya ketika di blok itu dia nggak goyang, maksudnya dia nggak ikut geser ya. Soalnya tadi ketika di sini dia ikut geser ya, tapi kalau di luar dia nggak ikut geser. Coba kita blok. Nah, gini maksudnya. Tapi kalau kalian membuat di sini, nanti dia ikut geser. Nah, kita butuh berapa nih? Butuh berapa tombol? Kita copy dulu ya, copy kemudian paste. Nah, ini. Kita akan bikin menu home, yaitu pilihan kembali ke home. Kemudian menu selanjutnya ya. Kita butuh menu selanjutnya. Misalkan SKKD-nya banyak nih ya, dia nggak cukup hanya satu layar, jadi kalian butuh menu untuk mengarahkan ke layar selanjutnya yang isinya adalah terusannya ya. Jadi ini next aja supaya singkat. Next. Kemudian kita butuh menu apa lagi? Back ya, supaya mudah untuk kembali. Next and back. Nah, kalau sudah seperti ini, baru deh kita boleh letakkan di layar, karena ini udah jadi ya, belum di blok. Jangan lupa di blok ya, nah, supaya kalian menggeser ikut semua ya, karena kalau belum di blok nanti jadi terpisah ya antara tulisan sama ininya, backgroundnya. Jangan lupa di blok, geser gitu ya. Nah ini, nah untuk mengaktifkan tombol caranya seperti tadi ya, tekan tombol, ini dijadikan convert to symbol ya. Jangan lupa ya, klik button kemudian OK. Sama nih, back juga sama, next juga sama ya. Convert to symbol, OK, next juga sama. Jadi ini supaya nanti diklik bisa berfungsi ya. Gitu. Nah selanjutnya ini aktifkan ya. Kalau sudah di convert to symbol, jangan lupa dikasih action untuk supaya aktif ya. Nah, actionnya jangan lupa ya, script asistennya diklik, kemudian go to. Nah, kita tadi mengarahkan ke SKKD sen berapa? Sen 2 ya. Tapi untuk tombol sebentar, tadi home din ya, sebentar. Kita close dulu. Nah, tombol home kita akan arahkan ke ini sen 1. Jangan lupa nih ya, kalian harus ingat-ingat ini nih, sesuai dengan tombol-tombolnya. Karena ini home, maka kita arahkan ke berarti scene 1 ya. Kita ulangi actionnya. Nah, go to end stop ya. Go to end stop ke scene 1. Ini hapus semua dulu. Ulangi ya. Go to titik 2 kali, go to end stop. Kemudian kita arahkan ke scene 1. Nah, ya. Kemudian yang back ya, ini baru beda sama home ya. Kita back kasih action ya. Nah, kita akan mengarahkan ke sebelum back. Oke. Kita go to klik ya, go to end stop. Back itu kita mau arahkan kemana? Boleh ke scene 1 ya. Ini contoh saja ya, ke scene 1. Oke. Nah, untuk next ya. Untuk next itu kan
kita maksudnya untuk selanjutnya ya setelah layar ini, nah sebelum kita harus bikin dulu nih layar selanjutnya di frame kedua. Kalau ini frame 1 ya, frame 1 isinya ini, misalkan SKKD-nya nggak nyampe nih ya, kita bikin frame 2 yang isinya lanjutan dari SKKD yang layar 1, yang ya tampilan ke 1. Jangan lupa di sini ya. Untuk membuatnya boleh di sini, berarti lanjutan ya. Kita edit di sini. Lanjutan ini supaya ini ya membedakan. Kalau tadi SKKD aja, yang ini lanjutan ya. Kita atur di sini. Kali ini ada yang kelima deh. Untuk yang lanjutan ya, sama ya. Apa tuh namanya? Ulangi ya, coba. Tadi ada yang terlewatkan. Sebelum kita edit, udah ini. Yang terlupa apa coba? Ternyata ada satu yang terlupa. Jadi ini kan SKKD ya, layar pertama. Kita akan membuat menu next ya, yang isinya lanjutan dari SKKD ini ya, yaitu dengan cara kita bikin tampilan di frame kedua. Nah ini yang masih tadi kurang. Ternyata di frame kedua ini klik kanan, insert keyframe ini, jangan lupa ya. Jadi kita bisa lihat bedanya ya. Ini yang SKKD. Nah, ini yang layar pertama, ini yang layar kedua. Kita edit aja baru tadi. Lanjutan supaya beda sama yang frame kedua, pertama itu. Lanjutan ya. Lanjutan SKKD. Dan ini poin ke 5 tadi ya. Ini kalian bisa lihat ininya perbedaan. Ini. Nah, kita tadi kan home sudah diaktifkan ya, back sudah diaktifkan. Next tadi belum ya, karena next itu rencananya kita akan arahkan ke frame 2 tadi ya. Maka kita aktifkan tombol next dengan action. Kemudian go to end stop. Nah, kita aktifkan scene ya. Di sini ada scene, pilih scene yang SKKD berarti di scene kedua. Nah, di sini ada frame ya. Karena frame tadi lanjutan itu frame kedua, maka kita frame tulis yang kedua. Kita tutup itu. Kita tes ya. Kita tes coba kontrol tes movie. SKKD, oke, muncul ya SKKD 1 dan seterusnya. Kita balik ke home, SKKD, kemudian kita back, oke. SKKD, klik, nah, next. Mana nih? Loh, next-nya kok ini? Bentar. Next-nya belum berhasil nih. Next-nya ternyata belum berhasil. Coba kita action lagi. Nah, yang next ini coba ya, kita hapus dulu. Aktifkan tombol next, go to end stop, scene 2, frame 2. Kenapa scene 2? Karena ini ada di scene 2, tapi kita arahkan ke frame 2 ya. Ini frame 1, ini frame 2. Coba kita cek ya, tes movie, SKKD, oke, 1 dan seterusnya, next. Nah, ini udah berfungsi ya. Jadi kalau misalkan, backnya malah, oke, kita bikin backnya ini, edit lagi ya, supaya back ini kita arahkan ke yang SKKD yang pertama. Coba klik kanan. Klik kanan, action. Nah, ini hapus dulu ya. Go to end stop.
kita arahkan ke scene 2 yaitu SKKD dan frame number 1 ya, karena kita akan mengarahkan ke SKKD yang pertama. Oke. Nah, kita tes lagi. Oke. Jadi seperti apa? Kita coba tes SKKD ya. Klik. Nah, udah muncul SKKD 1 dan seterusnya. Ya. Kemudian next. Nah, ini ada lanjutan SKKD poin 5 dan seterusnya. Kalau kita back, nah kita ke SKKD yang pertama ya. Jadi sebelum yang SKKD yang kedua. Next. Nah, untuk kembali ke home. Ya, home ke sini lagi. Nanti ini indikator kita bikin lagi gitu. Jadi caranya sama ya. Caranya sama untuk mengisi kita coba ke scene 1. Untuk mengisi home menunya apa saja, misalnya yang ada di layar ini apa saja, kemudian SKKD ini isinya apa saja, kurang lebih sama ya untuk mengaktifkan tombol, kemudian untuk menuliskan materi atau tulisannya, kemudian insert background gitu, dan menu-menu apa saja yang ada di dalamnya ini kurang lebih sama. Jadi kan saya mencontohkan SKKD, kalian nanti bisa melakukan hal yang sama pada indikator, materi, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sampai sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Halo? Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya ke Bu. Tapi ada kira-kira ada gambaran nggak nanti ingin membuat? Bu, mau nanya Bu. Ada gambaran? Ada yang ingin ditanyakan nggak sampai sini? Secara konsep sudah dipahami belum? Udah. Bu mau nanya dulu Bu, bentar. Boleh sih. Yang itu tuh Bu, yang apa? Sense itu tuh buat ngisi di dalam materi gitu nih, gitu tuh Bu. Yang apa? Frame. Yang sense. Oh, yang ini nih, yang frame ini ya. Itu yang kecil-kecil. Sense. Jadi mana? Sense bukan frame tuh Bu. Scene ya. Nah, iya itu. Ya, scene ya. Nah, Iya. iya. Jadi scene itu untuk isinya tuh ini untuk apa tuh menu utamanya. Ya. Jadi katakanlah home itu scene 1, SKKD scene 2, indikator scene 3. Nah, nanti isinya apa? Kita ngisinya di scene itu gitu. Misalkan katakanlah tadi tadi kan SKKD scene 2 ya. Nah, ketika untuk mengisi SKKD, maka kita ngopreknya di sini gitu. Nah, di sini. Kalau mau mengisi scene 3 yang indikator, nah silakan isi. Kalian kerjanya di sini gitu. Kalau materi berarti scene 4, kalian silakan kerja di sini gitu. Isi apa-apa isinya di sini gitu. Jadi benar kalau scene itu adalah untuk menu-menu utama tadi ya. Menu-menu utama ini ya. Kalau kalian mau mengedit materi berarti kalian di scene 4. Evaluasi berarti di scene 5. Jadi sesuai kalian menempatkan scene tadi ya. Kalau scene 2 berarti SKKD. Adapun ininya ya terserah kalian ya. Boleh di sini mau apa. Ini cuma contoh ya. Karena di sini ada SKKD dan saya menempatkan SKKD di scene 2, maka silakan kalau untuk mengedit SKKD kalian bisa kerja di sini ya. Nah, kalau ini sudah semua scene sudah terisi ya dengan isi tadi ya, ada yang materi, ada yang indikator, ada yang evaluasi dan lain-lain. Kalau ini sudah terisi semua ya, untuk
mengarahkan ke sini. Nah, ini fungsi tombol ya. Untuk melingkan ya. Jadi tombol itu untuk melingkan scene-scene yang kalian bikin ya berdasarkan ini. Gitu. Seperti itu. Lagi yang ingin ditanyakan? Agak ini ya, agak sesuatu yang baru, jadi pelan-pelan aja nggak masalah ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi sejauh ini ada gambaran ya. Ada gambar. Mau membuat seperti itu ya. Gitu. Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Nah, untuk apa ya, kurang lebih sama seperti itu sih. Ini dasarnya aja ya. Ini belum kita tambahkan efek. Ini hanya dasar. Tapi hanya dasar saja ya. Jadi ketika diklik ini muncul menu indikator materi, tampil materi gitu. Untuk kalian nanti tagihannya hanya itu saja ya. Adapun untuk tahapan lanjut membuat animasi suara, video dan lain-lain itu nanti ya. Boleh dipelajari di luar